Shalom, saya Dr. Anita, Ketua Gugus Tugas COVID-19 GBI ROK Citra Raya. Lewat video ini, diharapkan agar warga kerajaan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Silakan mengikuti langkah-langkah tersebut bagi Anda yang menghadiri Kingdom Celebration di gereja kita tercinta ini. Demikian video protokol kesehatan COVID-19. Mari warga kerajaan saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut dengan benar. Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan saya rindu melalui pelayanan ini ada banyak jiwa yang boleh dikuatkan, mengalami jawaban. Ada banyak jiwa juga yang boleh menerima kepastian, menerima Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buat engkau yang belum subscribe, mari subscribe channel ini. Dan buat engkau yang sudah subscribe, jangan lupa ada gerakan kita, yaitu apa? Satu orang bagikan kepada satu orang. Sebuah langkah yang sangat sederhana, sebuah tindakan yang sangat sederhana. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, lewat langkah, lewat tindakan yang sederhana itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah, orang-orang yang sedang mengalami kebingungan, orang-orang yang sedang mengalami putus asa. Lewat hal sederhana, dengan membagikan link pelayanan saya di tempat ini, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.
Di rumah saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Dia, menyembah Dia. Sebelumnya saudaraku yang terkasih, kita akan tundukkan kepala kita. Kita minta hadirat Tuhan, Roh Tuhan yang menguasai setiap kita, baik yang ada di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau. Tuhan, segenap hati, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang mengambil alih seluruh acara demi acara kami, ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersehati Tuhan, membawa doa-doa kami kepadamu. Bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Permohonan kami, doa kami Tuhan, biar damai ada di bangsa ini, Salam ada di bangsa ini Tuhan, sehingga suasana surgawi di setiap daerah-daerah, di setiap pelosok-pelosok ada atmosfer surgawi yang terjadi di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kami bawa juga ke dalam tangan-Mu para pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presidennya Tuhan, bahkan pembantu menteri-menterinya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, berkati mereka semua. Biarlah otoritas, biarlah Tuhan Yesus jabatannya Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka melakukan dengan takut akan Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga bawa ke dalam tangan-Mu umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Khususnya kami berdoa tanpa terkecuali umat-Mu GPI Rock Citra Raya Tuhan di tempat ini. Apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi pengharapan mereka, Tuhan yang menjadikan jawaban dalam setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar berkat-Mu melimpah atas semua umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami, dari awal sampai pada akhirnya diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Kami undang semua bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita, biar Roh Kudus terus mengalir di tempat ini, haleluya, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, yang ajaib membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah hari
sukacita, oh, minyak batu bercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan. Shikata karala bada shakata karala bada bada bada. Shikata karala bada 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 bada. Persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak untuk disembah. Shikata karala bada bada shikata karala bada 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 bada. Shikata karala bada 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 shikata karala bada. Haleluya. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, jiwaku bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, buka hati, utamaanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Yes. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku, damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, oh yang menyertaiku, yang menyertai. Mari sama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati, tu jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di aku
altarmu, di altarmu, menyewa di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau yang ambil alih, Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Karena kami tahu kalau Tuhan yang mengambil alih, hidup kami tenang, hidup kami damai. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami, disitulah kami mendapatkan ketenangan. Yesus, terima kasih. Shikatakara labara-bara shikatakara. Dan biarlah Roh Kudus yang manis memenuhi seluruh kehidupan kami. Shikatakara labara-bara. Jesus. Mari sama-sama katakan Roh Kudus yang manis. Haleluya. Roh Kudus yang manis, oh datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atas. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atas, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Oh Roh Kudus yang manis, yang manis, oh datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari kita angkat pujian ini. Ya Roh Kudus yang manis melembutkan hati kita. Roh Kudus yang manis. Yes Tuhan, haleluya. Datang ke atasku. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, datang ke atas. Oh
berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang paling Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, biar roh-Mu yang manis datang ke atas kami sehingga sanggup memulihkan kami. Terpuji-pujilah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Kita mendengarkan suara gembala senior. Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah. Dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua. Mereka menerima kuasa. Dan kita tahu Kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya, yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, ya, menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa, tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ, tidak ada warteg di sana, tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak, pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup, gak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet, ya. Pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang Dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan Sang Raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Salam seluruh warga kerajaan. Kita bersyukur hari ini bahwa kebaikan Tuhan
terus melimpah atas kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, tolong kami supaya firman itu menjadi kesukaan kami. Kami suka mendengarkannya dan kami suka melakukannya. Ajar kami untuk kami taat melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu, kami siap ditegur dengan segala kerendahan hati kami menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan memperkatakannya dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema kita buat hari ini adalah menjadi kuat. Temanya adalah menjadi kuat. Nah, saudaraku, saya sedikit cerita, mungkin Bapak Ibu pernah menonton, tapi ini sudah cukup lama. Kalau Bapak Ibu suka olahraga tinju, nah dulu ada yang namanya Mike Tyson dan Evander Holyfield. Nah, itu waktu bertarung itu sangat luar biasa sekali, karena mengapa? Mike Tyson itu adalah seorang petinju kelas berat yang tidak terkalahkan. Sampai dikasih julukan si leher beton. Nah, ketika dia tidak bisa dikalahkan, ada satu orang yang menantang dia, namanya Evander Holyfield. Nah, orang sudah takut kalau bertanding dengan Mike Tyson itu pasti kalah. Paling lama itu 5 ronde, paling cepat 2 ronde, bahkan pernah 1 kali ronde langsung KO. Nah, saudaraku, ketika Evander Holyfield dia menantang. Jadi Holyfield ini sudah tahu bahwa Mike Tyson itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dia juga bukan seorang monster yang tidak bisa dikalahkan. Dia pasti bisa dikalahkan. Akhirnya Holyfield berkata, saya menantang kamu. Mike Tyson menerima tantangan itu karena Mike Tyson merasa bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Nah, saudaraku, Evander ini sudah tahu bahwa dia tahu kemampuannya, dia tahu kapasitasnya, dia tahu strategi apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Mike Tyson. Jadi kata menantang ini artinya dia sedang menantang maut ini. Ini Mike Tyson ini lawan terberat ini. Tapi dia mencoba karena dia tahu bahwa itu bisa dikalahkan. Dan dia paham juga bahwa Mike Tyson itu sesuai dengan kemampuannya dan dia bisa kalahkan. Makanya dia mau nantang. Nah, setelah aku dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika terjadi di atas ring tinju itu sampai 11 ronde. Dan Mike Tyson kalah KO. Pertandingan pertama Mike Tyson kalah. Pertandingan kedua ditantang lagi sama Evander Holyfield. Saya nantang lagi. Kalah Bapak Ibu. Kalah bukan karena KO sebenarnya, tapi karena dia menggigit telinganya Evander Holyfield. Jadi dinyatakan kalah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik di sini adalah bahwa Evander Holyfield tahu bahwa sampai di mana kemampuannya, dia tahu kekuatannya di mana. Dia tahu juga bahwa lawan yang diberikan kepadanya adalah sesuai atau porsinya bisa dia kalahkan. Makanya ketika dia menang, sebelum bertanding ada dia tulis di bajunya Filipi 4 ayat 13. Dikatakan di situ, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dia tahu bahwa dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk mengalahkan itu. Karena mengapa? Dia belajar strategi, dia pelajari semua apa yang harus dia lakukan supaya bisa mengalahkan musuhnya. Berarti bahwa segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita tidak di luar batas kemampuan kita. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar apa sebenarnya yang diingatkan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita sadari. Yang pertama, mengingatkan kepada kita, pertama, sadar bahwa pencobaan itu biasa. Saya katakan sekali lagi, pencobaan itu, sadarlah Bapak Ibu bahwa pencobaan itu biasa, kata firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang bahwa pencobaan itu biasa, mengapa kita harus bilang berat? Padahal Alkitab berkata pencobaan itu biasa. Berarti kalau biasa, berarti Tuhan sudah tahu bahwa kapasitas kita seberapa. Kalau Tuhan kasih kita 10 kilo, berarti Tuhan tahu kita bisa 10 kilo. Enggak mungkin Tuhan kasih 15 atau 20 kilo. Enggak mungkin. Dia kasih 10 kilo. Tapi kadang-kadang kalau kita dikasih 10 kilo, kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan ini terlalu berat. Ini terlalu sulit Tuhan. Ini tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengimani tidak bisa, terlalu berat, terlalu sulit, maka itu terjadi. Padahal Tuhan sudah bilang biasa. Tapi kita selalu mengatakan itu berat, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga ketika ada persoalan, ada pergumulan dalam hidup kita, kita katakan sulit dan tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya paling anti kalau orang, misalnya ya, dulu saya ngajarin anak-anak. Kalau ada anak-anak yang bilang begini, saya tidak bisa, itu saya sedikit agak terganggu kata tidak bisa. Karena saya tahu anak ini punya kemampuan bisa, bahkan melewati itu bisa. Tetapi kenapa orang selalu bilang tidak bisa? Salah satu faktor orang bilang tidak bisa, karena malas. Kalau orang sudah malas, dia selalu punya alasan, dia punya argumen dan berkata, tidak bisa dan terlalu sulit. Padahal tidak sulit dan pasti bisa. Tapi karena malas, akhirnya kita bilang kita tidak bisa. Dan itu sudah kita imani dan itulah yang terjadi. Saya katakan kepada saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bilang itu tidak bisa dan itu menjadi perkataan-perkataan yang setiap hari, akhirnya itu menjadi sebuah iman, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita sudah mengimani itu. Makanya Tuhan berkata, pencobaan itu biasa. Jadi ketika Tuhan berkata itu biasa, jangan katakan itu berat. Tapi katakan itu biasa. Makanya engkau bisa melaluinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, yang harus kita pelajari, yang diajarkan Tuhan buat kita hari ini. Yang kedua adalah sadar bahwa kita sanggup menanggungnya. Sadar Bapak Ibu bahwa kita sanggup menanggungnya. Masalah itu sebenarnya bukan membuat kita menjadi terpuruk sebenarnya. Tetapi persoalan itu membuat kita semestinya harus membuat kita menjadi kuat. Persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita semestinya harus kita menjadi orang yang semakin hari semakin bangkit setiap hari. Kalau firman Tuhan bilang kalau engkau jatuh 1 kali, mestinya engkau bangkit 10 kali. Kalau engkau jatuh 2 kali, mestinya engkau bangkit 20 kali. Jangan engkau jatuh 1 kali, tapi tidak naik malah tambah jatuh. Jangan begitu. Firman Tuhan tidak ngajarin begitu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika engkau jatuh 1 kali, engkau harus bangkit sampai 10 kali. Makanya Tuhan bilang pencobaan itu biasa, maka Tuhan setia. Artinya begini, kalau ada pun misalnya Tuhan kasih sedikit lewat dari 10 kilo misalnya. Persoalan itu kalau ditimbang 10 kilo, dilewatin mungkin sekitar berapa gram atau berapa ini ya, mungkin dinaikin 1 kilo lagi lah misalnya. Apakah kita sanggup menanggungnya? Sebenarnya bisa. Karena Tuhan bilang ayat di berikutnya, aku setia. Artinya ketika engkau berada di posisi yang sulit, ketika engkau ada persoalan yang mungkin bagi saudara, bagi saya mungkin berat, tapi Tuhan bilang aku setia. Artinya apa? Tuhan tidak meninggalkan engkau, Tuhan tidak melupakan engkau, Tuhan tidak melepaskan genggamannya dari genggaman tanganmu, makanya engkau bisa walaupun sedikit lewat. Tapi saya percaya kata firman Tuhan, bahwa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita tidak di luar batas kemampuan kita, walaupun lewat sedikit. Tidak akan pernah lewat. Tuhan tahu, saya katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan itu seorang arsitek.
seorang perancang hidup kita yang sangat sempurna. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan dalam hidup kita. Sangat-sangat dia tahu. Dan apa yang dia lakukan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Ingat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita ini tidak akan pernah gagal. Makanya Tuhan bilang engkau sanggup melakukannya. Pemenang bukan sesuatu yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang itu pasti gagal. Tetapi yang kerennya seorang pemenang itu adalah tidak pernah menyerah. Saya katakan pemenang itu pasti bisa gagal, tetapi mereka tidak pernah bisa menyerah. Jadi mestinya kita anak-anak Tuhan ini kalau gagal jangan menyerah. Jangan katakan Tuhan sudah berakhir segalanya. Cabut saja nyawaku Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Enggak begitu. Kalau saudara berdoa begitu, Tuhan cabut aja nyawa saya, Tuhan bakal enggak cabut Bapak Ibu. Dia tambah kasih lagi level lebih tinggi. Karena Tuhan tahu belum waktunya mati. Jadi kalau sudah waktunya mati, ya sudah selesai. Gitu loh. Tapi kalau kita minta, Tuhan tidak akan kasih. Karena mengapa? Tuhan sedang pakai engkau. Karena belum selesai tugasnya. Kalau udah selesai baru selesai dipanggil oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah sadar bahwa kita sanggup menanggungnya. Yang ketiga, yang Tuhan ajarkan buat kita yang perlu kita sadari adalah ketiga, sadar bahwa selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Firman Tuhan tadi berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang ketiga, sadar bahwa selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan yang tertutup Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kalau menurut kita di depan jalan tertutup, di belakang tertutup, kiri kanan tertutup. Ingat masih ada jalan di atas. Masih ada langit terbuka untuk saudara. Saudara masih bisa melihat ke atas bahwa di atas ada Tuhan yang membuka jalan bagi saudara. Jadi kalau saudara melihat bahwa semua jalan tertutup, semua jalan buntu, ingat masih ada jalan keluar, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masih ada pengharapan Bapak Ibu. Jangan katakan jalan buntu. Tuhan itu punya cara untuk membuka jalan. Mungkin bagi manusia itu tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Jadi kalau saudara percaya bahwa ada jalan keluar, sebenarnya ketika kita berkata Tuhan engkau adalah jalan keluar bagiku, sebenarnya kita sedang membangun fondasi, kita sedang membangun jembatan kepada kekekalan. Saya katakan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia harus bersifat kekekalan. Karena pada akhirnya pun semuanya harus kembali kepada Tuhan. Jangan engkau pikirkan hal-hal yang sementara, jangan pikirkan kenikmatan sementara. Karena itu akan membawa kepada kebinasaan dan kepada kematian. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita harus bersifat kekekalan. Kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku pemberi jalan keluar bagimu. Jika Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sedang membangun jalan ini menuju kepada kekekalan, percayalah, Tuhan akan memberikan kepadamu kemampuan. Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan. Tuhan akan memberikan kepadamu kecakapan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat untuk menahan tekanan. Bagaimana kamu menghadapi hidupmu ke depan. Ini yang Tuhan ajarkan buat kita. Jangan katakan Tuhan jauhkan daripadaku segala pergumulan ini. Karena kita masih di dunia Bapak Ibu pasti akan mengalami pergumulan. Kalau sudah kembali kepada Tuhan maka tidak akan ada lagi yang namanya pergumulan. Dan saya percaya bahwa saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa jangan suka mengambil jalan pintas. Jangan suka mengambil jalan yang instan. Tapi ambillah jalan yang penuh dengan proses. Walaupun proses itu berat seperti di padang gurun, seperti di laut Teberau. Tapi ingat, engkau keluar sebagai orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan suka mengambil jalan pintas. Jangan suka mengambil jalan yang instan. Jangan suka yang mudah, tapi ambil yang sulit. Supaya apa? Supaya engkau keluar menjadi orang yang dimurnikan 100 kali lipat oleh Tuhan.
Dan engkau melihat bagaimana engkau melakukan pekerjaanmu begitu luar biasa. Dan itulah sukacitamu karena engkau melalui proses itu dengan baik. Tuhan hanya mengatakan, aku setia kepadamu dan kita juga harus setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku setia kepadamu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun kadang-kadang kita suka ninggalin Tuhan. Kita suka ngambil jalan pintas, ini lebih cepat Tuhan, ini lebih aman menurut kita. Tapi menurut Tuhan sebenarnya tidak. Kadang-kadang juga kita suka buat masalah sendiri sebenarnya, cari-cari perkara sendiri. Misalnya ini saya kasih contoh Bapak Ibu, ditulis kalau parkir di sini menggunakan kunci ganda. Kunci ganda. Nggak apa-apa Tuhan, saya kan anak Tuhan. Selalu dijaga, dilindungi, dan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi setelah terjadi apa-apa, motornya hilang atau mobilnya hilang, lalu dia bilang, Tuhan katanya engkau selalu melindungi aku. Katanya Tuhan engkau selalu memproteksi aku. Tidak akan terjadi apa-apa, nyatanya motornya hilang Tuhan. Lalu kita salah-salahin Tuhan. Tuhan ini gimana sih katanya anak Tuhan. Tapi tidak dipelihara, semuanya hilang. Itu kesalahan kita sebenarnya. Kita buat masalah sendiri karena di situ sudah dikasih tahu, ada peringatannya. Gunakan kunci ganda. Nah, kita suka mencobai itu. Kita suka coba-cobai itu. Kita membuat perkara sendiri yang menjadi masalah sendiri dalam hidup kita. Kita buat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mau katakan kepada saudara. Semua ada jalan keluarnya. Tapi jangan buat masalah sendiri. Jangan buat perkara sendiri. Saya katakan kepada saudara, dosa itu kenikmatannya hanya sementara. Tapi akhirnya adalah kematian kekal. Tetapi jika engkau melakukan firman Allah, akibatnya adalah kepada kehidupan kekekalan. Jadi saya katakan kepada saudara, jangan engkau menciptakan dosamu sendiri. Engkau melakukan hal yang tidak benar lalu engkau salah-salahkan Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan di sini jangan ada yang males. Makanya firman Tuhan bilang, belajarlah kepada semut. Karena mereka rajin bekerja pada musim kemarau. Tapi pada musim hujan mereka tidur, mereka berkelompok, mereka makan, mereka tidak bekerja. Kenapa Tuhan ngomong begitu, belajar pada semut? Kadang tabiat manusia itu kadang-kadang suka males. Karena males akhirnya Tuhan disalah-salahkan. Tuhan kenapa aku tidak diberkati, kenapa dan kenapa? Padahal karena kita males. Sudah dikasih jalan keluar, tidak Tuhan. Itu kayaknya kurang pas. Padahal bukan karena kurang pas Bapak Ibu, karena males. Nah, gimana Tuhan mau kasih jalan keluar kalau kita sendiri males? Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai kita di sini, saya percaya jemaat Tuhan, warga kerajaan yang mendengar firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang sangat-sangat rajin. Suka bekerja keras dan suka melakukan sesuatu dengan yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa semua di sini adalah orang-orang yang percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan. Mari kita sadari bahwa Tuhan itu tidak memberikan di luar batas kemampuan kita. Pertama, sadarlah pencobaan itu biasa. Yang kedua, sadarlah bahwa kita sanggup menanggungnya. Yang ketiga, sadarlah bahwa selalu ada jalan keluar. Saya tutup dengan satu firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percayalah kepada Yesus, maka engkau bisa menanggung segala perkara dalam hidupmu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami selalu sadar Tuhan, bahwa pencobaan itu biasa. Jika Tuhan berkata biasa, berarti kami tidak boleh mengatakan itu berat. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu biasa. Dan tolong kami supaya kami tetap percaya kepadamu bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan kami sanggup menanggung segala perkara di dalam hidup kami. Dan kami dimurnikan. Dan kami keluar sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Umat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, persiapkan perjamuan kudus.
angkat roti di tangan kananmu dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus yang diberikan kepada kita sebagai tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Percayakah engkau bahwa roti yang engkau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Kristus yang diberikan kepadamu? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ini adalah darah Kristus yang tertumpah bagi kita. Jangan pernah engkau melupakan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dia memberikan nyawanya sebagai tanda kesetiaannya kepada kita, bahwa dia sangat-sangat mengasihi kita, dia sangat mencintai kita. Percayakah engkau bahwa anggur yang engkau angkat dengan tangan kananmu adalah darah yang tertumpah bagimu? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa melihat lawatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih atas jamahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberi yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa ini adalah kepunyaan-Mu. Dan kami memberikannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkanlah berkat yang terbaik, yang terindah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dalam Roh Kudus terus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.